Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang Syamalidia dengan NIM J002321 dari kelompok SGD A3. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi dimulai dari dinding abdomen. Jadi, dinding abdomen itu ada lapisan-lapisannya. Ini secara potongan anterolateral sama potongan posterior. Nah, lapisannya itu juga beda. Kalau misalnya yang anterolateral, ini anterolateral, yaitu lapisannya itu mulai dari kulit, kemudian ada fascia superficialis, ini, terus ada fascia profunda, terus ada musculi et aponeurosis, terus ada fascia transversalis, terus ada fascia extraperitonealis, dan ada peritoneum parietal. Nah, kalau misalnya yang di posterior, dia itu potongannya, lapisannya tuh beda, tapi sama dimulai dari kulit juga. Terus juga ada fascia superficialis dorsi, terus ada musculus dibagi jadi 4 lapisan, terus ada fascia extraperitonealis sama kayak yang anterolateral, dan ada peritoneum parietal. Nah, tadi kan di anterolateral tuh kan ada fascia superficialis ya. Fascia superficialis itu tuh dibagi jadi dua. Jadi ada fascia camper sama ada fascia scarpa. Kalau fascia camper itu dia disebut juga lapisan lemak karena ini jadi situs utama penyimpanan lemak. Terus kalau fascia scarpa disebut juga lapisan membranosa karena dia ini merupakan membranosa tipis yang ada juga yang sedikit atau bahkan ada juga yang nggak ada lemaknya. Nah, terus tadi kan juga disebutin ada muskulus-muskulusnya ya. Ada muskuli etapanarsis. Nah, itu muskulusnya itu ada musculus obliquus externus abdominis. Ini, oh ini di sini. Terus ada musculus obliquus internus abdominis. Sama kayak di sini. Terus ada musculus transversus abdominis. Nah, selain tiga itu tuh ada juga musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis abdominis. Cuma mereka ini kelihatannya di dinding abdomen anterior. Jadi di sini tuh nggak kelihatan kan. Nah, terus tadi kan di yang posterior itu kan juga disebutin ada muskulus-muskulusnya ya. Nah, dia tuh kan dibagi jadi 4 lapisan. Kalau lapisan pertama itu, tapi ini di sini tuh nggak kelihatan semua. Jadi lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Ini latissimus dorsi. Terus lapisan kedua itu ada obliquus externus abdominis. Terus ada musculus erector spinae di sini nggak kelihatan. Terus ada juga musculus longissimus dorsi sama musculus serratus posterior inferior. Itu lapisan kedua. Terus lapisan ketiga itu tuh ada musculus multifidus. Oh, yang di sini. Mana ya? Ada Nah, ini tadi kan yang lapisan pertama itu kan ada latissimus dorsi. Ini latissimus dorsi. Terus ada musculus obliquus externus abdominis. Itu lapisan kedua ini kan. Habis itu lapisan kedua tuh ada erector spinae. Ini musculus erector spinae. Terus ada musculus longissimus dorsi. Longissimus dorsi. Ya gitu. Terus habis itu ada serratus posterior inferior. Terus ada lapisan ketiga. Lapisan ketiga tuh ada musculus multifidus. Nah, di sini ya nggak kelihatan ya. Musculus multifidus. Terus habis itu ada musculus interspinalis. Terus habis itu selain interspinalis, ada juga musculus obliquus internus abdominis nih, ini. Terus setelah itu ada lapisan keempat, ada quadratus lumborum. Ini, yang ini nih.
Terus setelah itu ada musculus iliopsoas. Iliopsoas. Terus setelah iliopsoas itu ada musculus transversus abdominis. Nah, lanjut setelah itu kan udah ya, lapisan dari abdomen tuh udah kan, yang muskulusnya udah, terus itu yang profunda. Jadi kan ada fascia profunda ya. Nah, jadi kalau misalnya fascia profunda, dia itu adalah lapisan tipis jaringan ikat yang bakal nutupin muskulus. Dan itu terletak tepat di sebelah dalam fascia scarpa. Terus, dia juga ada kan, fascia transversalis tadi. Kalau fascia transversalis itu dia tuh lapisan lanjutan dari fascia profundus yang dia itu memagari cavitas abdominalis dan berlanjut lagi ke dalam cavitas pelvis. Nah, dia tuh paling kelihatan itu di sebelah dalam musculus transversus abdominis. Terus ada fascia extraperitonealis. Jadi uh, fascia extraperitonealis itu yang memisahkan antara fascia transversalis sama peritoneum parietal. Fascianya ini tuh berisi jaringan lemak, makanya disebut tadi kan ada jaringan lemak. Nah ya, yaitu di extraperitoneal fat. Nah, jadi dia itu fascia yang ke arah anterior itu disebut preperitoneal. Terus kalau yang ke arah posterior itu disebutnya retroperitoneal. Jadi ini, ini kan fascia. Kalau misalnya di preperitoneal tuh yang di sebelah sini. Terus kalau misalnya yang retroperitoneal tuh yang di sini sini. Nah, dia tuh nantinya di situ tuh ada viscera retroperitoneal sama viscera intraperitoneal. Itu bakal dibahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Terus kalau yang peritoneum parietal itu ada peritoneum sama ada cavum peritonei. Itu juga bakal dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, lanjut ke tadi ke sistem otot udah, terus sekarang ke materi selanjutnya itu ada rectum, propium, dan canalis analis. Jadi, eh rectum itu dibagi jadi dua, ada rectum propium sama ada canalis analis. Nih, ini kan rectum, ini canalis analis. Ini kalau saya secara keseluruhannya juga ini rectum, ini kanal-kanal, kanal-kanal atau kanalis analis. Ini secara lateral. Jadi, sisi luar itu kan ada flexur, ada yang namanya flexura sacralis sama flexura anorektal. Nah, itu kalau saya dilihat dari lateral, dia tuh bentuknya kolon berbentuk S. Nah, eh kan ada flexura anorektal. Flexura anorektal itu dia itu fungsinya buat ngejaga kontinen kontinensi tinja melalui tonus otot puborektalis. Itu bagian dari levator ani. Nah, terus sisi dalamnya itu tuh ada yang disebut juga sebagai tunika mucosa, yaitu ada lipatan-lipatan transversal yang disebut sebagai plica transversalis recti atau Houston. Dan di bawah lipatannya ini, rektum itu bakal mengalami dilatasi, nah, dan ngebentuk ampula recti. Ini ampula recti. Nah, itu tuh dia terletak langsung di atas dan didukung oleh levator ani sama ligamentum anocochigeal. Nah, ampula recti ini tuh dia punya kemampuan buat berelaksasi karena sesuai fungsinya dia itu untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai akhirnya nanti bakal dikeluarin saat kita itu buang air besar. Nah, makanya ampula recti itu penting buat mempertahankan kontinensi dari tinja. Nah, zona transisi dari rektum ke analis, ini kan rektum, ini anal kanalnya.
Nah, zona transisi buat nandain itu ada yang namanya linea atau linea anorektalis atau anorektalis junction. Di sini kayak nggak kelihatan. Ya pokoknya di situ tuh ada yang namanya linea anorektalis atau anorektalis junction. Areanya itu dicirikan dengan adanya perubahan dari plika transversalis recti jadi plika longitudinal anal kanal. Nah, selanjutnya, nah ini kan ini gambarnya secara keseluruhan nih. Nah, jadi di anal kanal itu dia tuh dibagi jadi tiga segmen, yaitu ada zona kolumnaris, itu terdiri dari lipatan longitudinal, disebut juga sebagai kolumna rectalis atau analis, yang dibentuk dari corpus cavernosum. Nah, yaitu jaringan epitel kolumner atau kuboid. Nah, ini kan plika transversal recti yang tadi ini kan. Nah, terus ada segmen kedua dari anal kanal itu ada pecten analis. Dia itu adalah epithelium squamous squamous kompleks non kornifikasi yang bakal nimbulin zona putih di mukosa yang disebut sebagai zona alba. Nah, garis superior dari zona alba ini disebut disebut sebagai linea pectinata. Ini dia, linea pectinata. Dia tuh garis bergerigi kayak gini yang mengikuti katup anal. Terus di bagian itu ada valvula anales. Ini dia valvula anales. Terus zona ketiga dari anal kanal itu ada zona cutanae. Itu adalah kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea acutanae ini. Linea ini. Terus selain tiga zona itu ada yang namanya zona hemorrhoidales atau tempat mungkin jadinya benjolan hemoroid yang karena pelebaran vena hemorrhoidales. Nah, di anal kanal ini tuh ada otot sphincter ani. Ini dia ada empat, yaitu ada musculus sphincter ani externus, terus ada musculus sphincter ani internus, wah, ini ada externus sama ada internus. Terus habis itu ada corrugator ani dan ada puborektal. Di sini. Nah, ini ada musculus puborektal. Nah, ini terus sphincter ani externus, ini internus, ini externus. Terus sama ada corrugator ani. Corrugator aninya di sini. Oke. Nah, ini corrugator ani. Jadi ada empat sphincter ani. Ada semua otot sphincter di kanal anal. Nah, lanjut neurovaskularisasinya. Jadi kalau di anal-kanal itu tuh ada dia tuh arterinya itu adalah arteri rectalis superior, cabang arteri mesenterica inferior. Nih, cabangnya kan. Terus ada arteri rectalis medial. Media itu cabang dari arteri iliaca media. Arteri ini iliac rectalis media. Ini rectalis media, dia itu cabang dari iliaca interna. Terus ada rectalis inferior. Ini dia itu cabang dari iliaca interna. Terus venanya itu adalah vena rectalis. Nah, itu vena rectalis superior itu bakal beranastomosis sama vena rectalis media et inferior yang nantinya bakal bermuara ke vena cava, vena porta hepatis. Terus buat inervasinya, kalau secara simpatis itu ada nervus splanch, nervus splano lumbalis
Sama ada kalau misalnya parasimpatis itu Splanchnici, Pelvici, atau Nervus erigethes. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada peritoneum. Jadi, tadi kan udah sempat disinggung juga tentang peritoneum. Jadi kan eh peritoneum itu, kan tadi kan udah sempat disinggung mengenai peritoneum, yang dia itu kan eh lapisan ya. Dia dibedakan jadi dua, yaitu ada peritoneum parietal sama ada peritoneum visceral. Gambarnya itu ada, buat lebih jelasnya itu ada di ini, yang depan. Nah, ini dia. Peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Kalau misalnya peritoneum parietal, dia itu tuh yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan jadi bagian dari dinding abdomen itu sendiri. Tapi kalau misalnya fascia visceral, dia itu melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik itu secara keseluruhan, itu disebut sebagai kalau seluruh itu intraperitoneal, kalau sebagian permukaan itu retroperitoneal. Nah, buat organ-organnya itu beda. Jadi ini kan, nah jadi pokoknya ini peritoneum parietal, ini peritoneum visceral. Nah, peritoneum itu tuh dia yang melapisi nih, kayak lapisan gitu kan. Ini peritoneum. Jadi, kalau intraperitoneal itu yang melapisi seluruh permukaan organ. Ini kan, ini, ini intraperitoneal, kayaknya dilapisi sama seluruh nih. Seluruhnya itu kan dilapisi sama peritoneum visceral. Tapi kalau retroperitoneal, dia itu cuma bagian anteriornya aja yang dilapisin. Nah, buat organ-organnya itu mereka masing-masing juga beda. Nah, tapi sebelum masuk ke organ, jadi kan eh, peritoneum itu tuh kan, peritoneum itu kan ada dua, peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Nah, keduanya itu bakal ngebentuk suatu rongga yang disebut sebagai cavum peritone atau peritoneal cavity. Nah, kalau misalnya dalam keadaan normal, cavum itu bakal berisi sedikit cairan serosa. Nah, cairan itu yang fungsinya bakal melubrikasi permukaan peritoneum. Jadi kalau misalnya viscera itu kan bergerak ya. Kalau misalnya mereka tuh bergerak satu sama lain tuh nggak ada yang namanya friksi atau gesekan yang memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Nah, karena pas embrional itu ada pergerakan, jadinya pas dewasa, kavum peritoneum itu tuh udah nggak lagi jadi satu rongga, tapi dia bakal terpisah jadi dua ruangan yang saling berhubungan, yang dikenal sebagai kavum peritoneum mayor sama kavum peritoneum minor. Nah, itu bakal jelasin lagi lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi kita bakal masuk ke organ intraperitoneal sama retroperitoneal dulu. Jadi buat organnya intraperitoneal itu dia itu ada eh gaster. Di sini kayak nggak kelihatan semua, tapi bukan ada gaster. Terus ada duodenum pars, duodenum tapi pars superior aja. Terus ada jejunum, ada ileum, ada appendix vermiformis, ada colon transversum, terus ada colon sigmoideum, sama ada lien, hepar, dan pankreas, tapi bagian kaudanya aja. Terus lanjut ke retroperitoneal. Nah, kalau retroperitoneal ini agak banyak. Dia itu, ini mulai dari sini, ada glandula suprarenalis, terus ada aorta, ada esophagus, ada pankreas, kecuali bagian kaudanya, terus ada colon descendens, colon ascendens, terus ada rectum, ada ureter, terus ada ren, sama ada duodenum. Nah, buat gampangnya tuh ingat aja set Hooker, suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pars superior, terus ada pankreas kecuali kaudanya, terus ada ureter, colon ascendens, colon descendens, kidney atau ren,
terus sama esofagus dan rektum. Nah, lanjut ke, jadi di peritoneum itu ada namanya duplicator peritoneum. Itu terbagi jadi tiga, ada mesenteri. Mesenteri itu alat penggantung peritonei. Terus ada omentum sama ada ligamentum peritonei. Nah, jadi mulai dari mesenterium dulu kan. Jadi mesenterium itu, dia itu yang, yang melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Misalnya, kalau misalnya yang nempelin kolon, itu disebutnya itu mesokolon. Terus kalau intestinum tenue itu ada mesenterium, kalau appendix, mesoappendix atau mesente, mesenterio, mesenteriolum. Nah, ini contohnya ini kayak mesenterium ini, dia itu eh, yang menghubungkan antara jejunum ileum sama dinding posterior abdomen. Terus kalau besok kolon transversum, dia itu yang menghubungkan kolon transversum sama dinding posterior abdomen. Terus ada mesokolon sigmoideum, dia itu bentuknya kayak huruf V kebalik. Nah, yang ini. Dia itu yang melekatkan kolon sigmoideum ke dinding abdomen. Nah, setelah kan tadi kan ada mesenterium, ada omentum. Nah, ini ada omentum itu dibagi jadi dua, ada omentum maius sama omentum minus. Oh ya, kalau misalnya omentum ini juga dia fungsinya sama. Dia itu juga buat menekan viscera intraperitoneal. Dia itu membentang dari gaster ke proximal duodenum. Jadi ada omentum maius sama ada omentum minus. Ini omentum minus, ini. Omentum maius itu tuh dia kayak tirai gini. Dia disusun, dia itu dari mesenterium dorsalis. Dia itu berasal dari mesenterium dorsalis. Dia disusun oleh 4 ligamentum, yaitu ada ligamentum gastropenica, gastrosplenica, gastrocolica, sama splenorenalis. Terus kalau misalnya yang omentum minus, dia itu dari mesenterium ventralis. Nah, dia itu disusun nama dua ligamentum. Ada ligamentum hepatoduodenale sama gastrohepatika. Nah, ini gambarnya. Ini ligamentum hepatoduodenale, ini hepatogastrico. Nah, ini buat gambar letak-letak muskul. Ligamentumnya. Ini buat dijelasnya juga. Terus lanjut ke, tadi kan udah sempat dijelasin juga mengenai cavum peritonei kan. Nah, jadi kan tadi kan udah sempat dijelasin juga kalau misalnya eh cavum peritonei itu bakal membentuk dua dua ruangan yang disebut sebagai cavum peritoneum mayor atau dan cavum peritoneum minor. Nah, cavum peritoneum mayor itu disebut juga sebagai greater sac atau sacus mayor. Kalau cavum peritoneum minor itu disebut juga sebagai lesser sac atau bursa omentale. Nah, kedua cavum ini bakal berhubungan melalui suatu lubang yang disebut sebagai foramen omentale atau foramen epiploica Winslowi. Nah, ini buat letaknya. Ini bersama mentalnya atau kekomparitan yang minor atau lesser sac. Terus ini nih Sacus maius atau greater sac atau juga disebut sebagai kekomparitan yang mayor. Terus di hubungan mereka itu kan ada ini foramen omentale atau foramen epiploical slow. Ini dia. Buat gambar lebih jelasnya yang ini. Ini kan bursa omentale. Terus yang ini Sacus maiusnya. Ini foramen omentale yang menghubungkan keduanya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.